Pembacaan buku Unmerited Favor atau Kemurahan yang Tidak Layak Diterima by Joseph Prince bab 3. Menjadi aman untuk berhasil. Sebanyak kita tertarik akan hasil seperti Yesus di dalam hidup kita, sama pentingnya bahwa kita menginginkan keberhasilan seperti Yesus. Tuhan tidak ingin kita memiliki keberhasilan yang akan menghancurkan kita. Saya yakin bahwa Anda telah mendengar banyak kisah tentang orang yang menerima rezeki nomplok tiba-tiba ketika mereka memperoleh sebuah warisan besar atau memperoleh hadiah pertama lotre. Namun, untuk beberapa orang, kekayaan mendadak tidak memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, dalam banyak kasus, kita tahu bahwa hal itu merusak dan menghancurkan hidup mereka. Seringkali, orang-orang ini tidak mampu menangani apa yang disebut keberhasilan mereka, dan akhirnya meninggalkan istri dan membiarkan keluarga mereka berantakan di depan mata mereka. Mungkin mereka membeli segala macam benda dan tinggal di rumah-rumah besar, namun mereka masih selalu merasakan kesepian, kekosongan, dan ketidakpuasan. Kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa banyak dari mereka yang kebetulan memperoleh kekayaan mendadak seperti itu menyia-nyiakan semuanya, dan beberapa bahkan menjadi bangkrut. Hasil tersebut jelas bukan hasil seperti Yesus, bukan pula keberhasilan seperti Yesus. Izinkan saya membuat jelas dari awal, Tuhan tidak memiliki masalah dengan Anda memiliki uang, tetapi Ia tidak ingin uang memiliki Anda. Tetapi, Pendeta Prince, bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa Tuhan tidak memiliki masalah dengan kita memiliki uang? Bukankah Alkitab mengatakan bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan? Tunggu sebentar. Itu tidak ada dalam Alkitab. Mari kita lihat ayatnya secara akurat. Apa yang Alkitab katakan adalah ini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi bukan tentang uangnya, tetapi karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dapatkah Anda melihat perbedaannya? Memiliki uang tidak membuat Anda jahat. Obsesi dan cinta yang kuat akan uanglah yang menyebabkan semua jenis kejahatan. Hanya karena seseorang tidak mempunyai uang di sakunya tidak berarti bahwa ia kudus. Ia juga mungkin berpikir, bermimpi, dan bernafsu akan uang sepanjang hari. Anda tidak perlu memiliki banyak uang untuk cinta uang. Jika seseorang selalu membeli tiket lotre, pergi ke kasino, dan berjudi di pasar saham, orang ini jelas cinta uang. Ia terobsesi untuk mendapatkan uang lebih banyak. Tuhan mau memberkati Anda supaya Anda dapat menjadi berkat. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Ia berkata kepadanya, "Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat." Anda dan saya, orang percaya perjanjian baru di dalam Kristus, disebut keturunan Abraham, dan seperti Abraham, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Nah, bagaimana kita dapat menjadi berkat jika kita tidak diberkati pada mulanya? Bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi orang lain ketika kita selalu berbaring karena penyakit, hidup pas-pasan, tidak pernah cukup untuk keluarga kita sendiri dan harus selalu meminjam dari orang lain? Tidak mungkin, sahabat. Tuhan ingin Anda sehat dan kuat, dan Ia ingin Anda memiliki sumber daya keuangan yang lebih dari cukup, sehingga Anda dapat bermurah hati dengan kerabat, sahabat, komunitas, atau siapa saja yang membutuhkan bantuan. Bagaimana Anda dapat berada di dalam posisi untuk membantu orang lain jika Anda sendiri membutuhkan semua bantuan yang bisa Anda dapatkan? Itu jelas bukan yang terbaik dari Tuhan bagi Anda jika Anda hampir tidak memiliki cukup untuk diri sendiri. Ia ingin memberkati Anda supaya Anda dapat jadi berkat.
Injil Yesus Kristus membawa kesembuhan dan penyediaan supernatural. Oh, Pendeta Prince, sekarang saya tahu bahwa Anda adalah salah satu dari pengkhotbah Injil kesehatan, kekayaan, dan kemakmuran. Tidak ada apa yang disebut Injil kemakmuran. Hanya ada satu Injil dan itu adalah Injil Yesus Kristus. Melalui karya Yesus yang sempurna di kayu salib, Anda dapat bergantung kepadanya agar hidup kebangkitannya berdenyut dan mengalir dalam tubuh jasmani Anda, dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Sakit penyakit bukan berasal dari Tuhan. Di kayu salib, Yesus tidak hanya menanggung dosa kita, tetapi juga sakit penyakit dan kelemahan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu belum semua, sahabat. Di kayu salib, Yesus menanggung kutuk kemiskinan. Inilah firman Tuhan katakan, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia atau kemurahan yang tidak layak kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Baca 2 Korintus 8. Seluruh pasal tersebut adalah tentang uang dan menjadi berkat finansial bagi mereka yang membutuhkan. Jadi, jangan biarkan siapapun mengatakan kepada Anda bahwa ayat itu mengacu pada kekayaan rohani. Salah satu hal yang selalu saya ingatkan kepada gereja saya adalah ini: selalu membaca sebuah ayat dalam konteksnya, karena ketika Anda mengeluarkan teks dari konteksnya, maka itu menjadi atau con dalam bahasa Inggris, yang artinya tipuan. Jangan biarkan siapapun menipu Anda dari berkat Tuhan dalam hidup Anda. Izinkan saya bertanya lagi kepada Anda, bagaimana Anda dapat menjadi berkat bagi siapapun ketika Anda sakit dan selalu meminjam dari satu orang untuk membayar orang yang lain? Sahabat, iblislah yang ingin Anda sakit dan miskin. Namun Tuhan yang saya kenal telah membayar harga yang sangat besar untuk menebus Anda dari kutuk penyakit dan kemiskinan. Mari kita memahami bagaimana Tuhan berurusan dengan kita dari sudut hubungan. Sebagai orang tua, bagaimana Anda mengajarkan anak Anda tentang karakter dan kesabaran? Dengan sakit penyakit? Tentu saja tidak. Ada lembaga-lembaga tempat kita menempatkan orang tua seperti itu. Sekali lagi, sebagai orang tua, bagaimana Anda akan mengajarkan tentang kerendahan hati kepada anak Anda? Dengan mengutuk anak Anda dengan kemiskinan selama sisa hidupnya? Tidak mungkin. Nah, bukankah menakjubkan bagaimana semuanya menjadi jelas ketika kita mulai berpikir dari sudut pandang orang tua dan menempatkan anak-anak kita sendiri di dalam gambarannya? Ketika Anda mulai berpikir tentang hubungan, semuanya akan menyatu dan Anda akan mulai melihat segala sesuatunya dari perspektif Tuhan. Ia adalah Bapa kita yang bekerja pada frekuensi hubungan, dan melalui kemurahannya dalam hidup kita, kita belajar karakter, kesabaran, dan kerendahan hati ketika kita berhenti dari usaha kita sendiri dan bergantung padanya. Semakin banyak kita mengenal Bapa kita, semakin kita menjadi seperti Dia. Beginilah cara Tuhan membuat kita bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan dalam setiap bidang kehidupan kita, yaitu hanya dengan memandang kepadanya. Anda tahu bahwa sebagai orang tua, kita selalu mengusahakan yang terbaik bagi anak-anak kita. Betapa jauh lebih lagi Bapa kita di surga menginginkan hal yang terbaik bagi kita, anak-anaknya yang berharga. Dengan cara yang sama, Anda ingin anak-anak Anda menjadi sehat. Tuhan ingin Anda menikmati kesehatan ilahinya. Dengan cara yang sama, Anda ingin anak-anak Anda selalu memiliki lebih dari cukup. Tuhan ingin Anda menikmati penyediaan supernaturalnya. Ketika Ia menyediakan, bersiap-siaplah untuk muatan yang mengoyak jala dan menenggelamkan perahu. Bersiaplah untuk 12 bakul penuh makanan yang tersisa.
Alkitab menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif yang jelas dalam Matius pasal 7 ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dengan cara yang sama Anda ingin anak Anda selalu memiliki lebih dari cukup. Tuhan ingin Anda menikmati penyediaan supernaturalnya. Amin. Sekarang, berjalan-jalanlah dengan saya ke unit perawatan gawat darurat di rumah sakit manapun. Lihatlah orang di sana tersengal-sengal menarik nafas berikutnya dan mengerang dalam penderitaan meskipun obat menghilang rasa sakit dipompa masuk ke tubuh mereka yang rusak. Lihatlah wanita yang tidak dapat dihibur, yang baru saja kehilangan suaminya, menangis histeris di koridor. Kemudian tatap mata saya dan katakan kepada saya bahwa Anda benar-benar berpikir bahwa ini adalah pekerjaan Bapa yang mengasihi kita. Kemudian berjalanlah bersama saya melalui jalanan kumuh manapun yang dijangkiti penyakit malaria, dan lihat anak-anak yang mengorek-orek gundukan sampah dan dengan penuh syukur memakan setiap potong makanan yang dibuang yang mereka temukan. Lihatlah gadis muda yang dipaksa menjadi pelacur dan tubuh orang tua putus asa yang penuh dengan bekas luka karena tidak punya pilihan lain selain menjual organ tubuh mereka untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian tatap lagi mata saya dan katakan bahwa Anda percaya kemiskinan berasal dari Bapa kita. Ayolah, bahkan dunia lebih memiliki akal sehat dibandingkan beberapa orang Kristen. Lihatlah apa yang orang seperti Bill dan Melinda Gates, Warren Buffett, dan Bono lakukan. Mereka menggunakan ketenaran, sumber daya, dan waktu mereka untuk memerangi penyakit dan kemiskinan. Sementara di sini, kita mempunyai orang beriman yang benar-benar dibutakan oleh keyakinan legalistik, mengatakan kepada kita bahwa penyakit dan kemiskinan berasal dari Tuhan. Saya berharap Anda mulai melihat betapa keliru dan memalukan hal ini. Tuhan tidak menentang Anda memiliki uang dan materi. Ia menentang jika uang dan materi memiliki Anda. Sahabat, pahami ini dengan benar. Tuhan tidak menyukai penyakit dan Ia membenci kemiskinan. Ia menyerahkan segala yang Ia miliki untuk memusnahkan penyakit dan kemiskinan ketika Ia menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib bagi kita. Ia menaruh semua dosa manusia serta kutuk penyakit dan kemiskinan pada tubuh Yesus. Saat ini, umat manusia hanya perlu menanggapi karya Yesus yang sempurna dan dosa-dosa mereka akan diampuni. Tubuh jasmani mereka akan disembuhkan dan kemiskinan mereka akan benar-benar menjadi sejarah. Tuhan ingin Anda diberkati roh, jiwa, dan tubuh. Ia tidak menentang Anda memiliki uang dan materi. Namun, izinkan saya membuat jelas, Ia menentang uang dan materi memiliki Anda. Saya sering mengatakan ini kepada gereja saya, manfaatkan uang dan cintailah orang. Jangan mencintai uang dan memanfaatkan orang. Tuhan ingin Anda dan keluarga Anda benar-benar diberkati dan memiliki lebih dari cukup untuk menjadi berkat. Kemudian pada saat yang sama, Ia ingin memastikan bahwa keberhasilan tidak akan menghancurkan Anda dan menyebabkan keluarga Anda berantakan. Agar berhasil dengan aman, jaga hati Anda tetap terbakar dengan hasrat akan Yesus dan hadirat-Nya, bukan akan hal-hal materialistis yang hampa. Berhasil dengan aman, tetap arahkan mata Anda kepada Yesus. Firman Tuhan berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, dan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu." Nah, sekarang apa sebenarnya kerajaan Tuhan? Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 14 ayat 17 bahwa kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.
Saya ulangi, kerajaan Tuhan bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika Anda tetap mengarahkan mata Anda kepada Yesus dan mengejar kerajaan Tuhan yang adalah kebenaran Yesus, damai sejahtera dan sukacitanya, firman Tuhan berjanji bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepada Anda. Semuanya itu mengacu pada apa yang Anda makan, minum, dan pakai. Yesus memberitahu kita bahwa Anda tidak perlu khawatir akan hal-hal ini. Jika Bapa memberi makan bahkan burung-burung di udara, meskipun mereka tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal ke dalam lumbung, betapa lebih lagi Ia akan memelihara Anda, dan baginya Anda jauh melebihi burung-burung itu. Sahabat terkasih, tetap arahkan mata Anda kepada Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Tidak hanya Ia akan menambahkan semua yang Anda butuhkan dalam hidup ini kepada Anda, tetapi juga akan membuat Anda berhasil dengan aman. Sekarang, lihat bersama saya kitab Yeremia untuk mengetahui apa yang Tuhan katakan tentang memiliki kekayaan, kebijaksanaan, dan kekuatan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Marilah kita menjadi orang yang tidak mengandalkan kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan diri sendiri. Ringkasnya, usaha kita sendiri. Tetapi marilah kita bermegah atau bergantung karena memahami dan mengenal Yesus. Ketahuilah bahwa Ia pengasih dan penuh kemurahan kepada kita. Ketahuilah bahwa Ia menjalankan keadilan melawan semua ketidakadilan. Ketahuilah bahwa Ia sendiri adalah kebenaran dan Ia membungkus kita dengan jubah kebenarannya. Semakin Anda berfokus mengamati Yesus dalam keindahannya dan semakin sedikit Anda berjuang untuk mendapatkan sesuatu dengan usaha Anda sendiri, semakin Anda menjadi aman untuk keberhasilan yang lebih besar dalam hidup Anda. Semakin Anda berfokus mengamati Yesus dalam segala keindahannya, dan semakin sedikit Anda berjuang untuk mendapatkan sesuatu dengan usaha sendiri, semakin Anda menjadi aman untuk keberhasilan yang lebih besar dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang kehidupan Yusuf. Masih ada banyak permata yang tersembunyi dalam hidupnya yang belum kita sentuh, dan saya ingin Anda melihat apa artinya ketika seorang pria aman untuk berhasil. Dalam bab sebelumnya kita melihat bagaimana hadirat Tuhan yang dinyatakan dalam hidupnya membuat berhasil semua yang Yusuf kerjakan. Hasil dari semua yang Yusuf kerjakan begitu spektakuler sehingga bahkan Potifar, seorang kafir tanpa kepekaan rohani, tampak dapat melihat Tuhan menyertai Yusuf. Potifar bukan orang yang bodoh. Ketika ia melihat bahwa apapun yang Yusuf sentuh berkembang di tangannya, Yusuf mendapat kasih tuannya, dan Potifar dengan cepat mempromosikan Yusuf menjadi pengawas rumahnya, menempatkan segala miliknya di bawah kekuasaan Yusuf. Kemudian Alkitab mencatat bahwa Tuhan memberkati rumah Potifar karena Yusuf, dan berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sahabat, kemurahan Tuhan akan meluap dan memberkati orang-orang di sekitar Anda. Dalam karier Anda, ketika Yesus menyebabkan segala sesuatu yang tangan Anda sentuh berhasil, Anda akan menerima dukungan dari atasan Anda, dan itu akan menyebabkan peningkatan dan promosi yang dipercepat. Percayalah bahwa karena Anda, anak Tuhan, berada dalam perusahaan tersebut,
perusahaan Anda akan berkembang dan diberkati. Tuhan akan memberkati perusahaan tempat Anda bekerja karena Anda. Perbedaan antara kemurahan Tuhan dan favoritisme. Kita melihat bahwa Yusuf adalah seorang yang berhasil karena Tuhan menyertai dia dan karena ia bergantung pada kemurahan Tuhan yang tidak layak ia terima. Anda juga perlu mengenali bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kemurahan Tuhan yang tidak layak Anda terima dan favoritisme. Kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima didasarkan sepenuhnya pada kebaikan Yesus dan kita menerimanya melalui karyanya yang sempurna di kayu salib. Kita tidak melakukan apapun untuk layak menerima kemurahannya. Ini benar-benar tidak selayaknya. Namun, favoritisme berbau usaha sendiri. Individu yang mengandalkan favoritisme untuk promosi harus mengandalkan sikap menjilat, politik kantor, taktik manipulatif, pengkhianatan, dan segala macam kompromi hanya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka menggunakan segenap upaya mereka untuk membuka pintu sendiri, dan dalam prosesnya mereka kehilangan diri mereka sendiri. Tuhan memiliki cara yang lebih tinggi dan lebih baik untuk Anda. Sakit ralat sungguh menyakitkan melihat anak-anaknya sendiri yang berharga merendahkan diri seperti penjilat hanya untuk maju dalam kehidupan. Jika sebuah pintu tertutup, biarlah. Percayalah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan memiliki cara yang lebih baik untuk Anda. Anda tidak perlu bergantung pada favoritisme untuk tetap membuka peluang bagi Anda sendiri ketika Anda memiliki kemurahan Tuhan di sisi Anda. Begitulah cara Yusuf bekerja. Ia mengandalkan Tuhan untuk berhasil dan bukan pada favoritisme yang akan mengharuskan dia untuk mengkompromikan keyakinannya. Ketika istri Potifar terus berusaha merayu Yusuf untuk tidur dengan dia, Yusuf berdiri tegak di atas dasar yang kuat dari kemurahan yang tidak layak ia terima. Omong-omong, saya percaya bahwa Yusuf menghadapi godaan yang nyata. Jangan lupa bahwa Potifar adalah seorang perwira tinggi. Ia adalah kepala penjaga dan seorang pria dengan jabatan tinggi, berpengaruh dan kaya. Sebagai seorang pria duniawi, ia tidak akan menikahi wanita jelek demi kecantikan batin dan tentu saja tidak menikahi seorang nenek berusia 80 tahun. Ia pasti memilih seorang wanita muda yang cantik untuk menjadi istrinya. Dan wanita ini mungkin salah satu wanita paling cantik di negeri itu. Jadi, tidak ada keraguan bahwa wanita ini benar-benar sebuah godaan besar bagi Yusuf. Dan itulah sebabnya Yusuf harus lari. Wanita ini tidak hanya menggoda Yusuf sekali. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf untuk bersetubuh dengan dia. Namun Yusuf menolak dan mengatakan, "Di rumah ini tidak ada yang lebih besar kuasanya daripadaku." Ia Potifar tidak menahan apapun dariku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan? Dari kata-katanya jelas bahwa Yusuf mengetahui sumber keberhasilan, kemurahan, dan berkatnya. Ia tidak melihat bahwa menyerah pada istri Potifar sebagai kejahatan dan dosa yang besar terhadap Potifar saja, tetapi juga terhadap Tuhan. Ia tahu bahwa setiap berkat yang ia alami adalah hasil dari kemurahan Tuhan kepada dirinya. Ia tahu bahwa Potifar yang mempromosikan dirinya dari seorang budak rendahan menjadi pengawas seluruh milik Potifar. Tuhanlah yang melakukannya. Ralat. Ia tahu bahwa bukan Potifar yang mempromosikan dirinya dari seorang budak rendahan menjadi pengawas seluruh milik Potifar, tapi Tuhanlah yang melakukannya. Milikilah hubungan yang hidup dengan Yesus dan hidup menurut jalan-jalannya. Nah,
ini benar-benar indah. Orang terkadang bertanya kepada saya, "Pendeta Prince, jika Anda tidak mengajarkan 10 perintah Tuhan kepada gereja Anda, apa yang akan mengatur mereka?" Sahabat, Tuhan sendiri akan mengatur mereka. Lihatlah kehidupan Yusuf. Ia hidup bertahun-tahun sebelum 10 perintah Tuhan diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Namun, ia dapat melihat istri Potifar yang cantik dan menyerahkan dirinya kepadanya dan berkata, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan?" Semuanya ini terjadi jauh sebelum ada perintah yang mengatakan janganlah berzina. Pertanyaannya adalah, siapa yang mengajarkan Yusuf? Siapa yang mengajarkan kepadanya bahwa perzinahan adalah kejahatan yang besar terhadap Tuhan? Pikirkan tentang hal ini. Ia adalah seorang pria muda penuh semangat yang jauh dari rumahnya, dan ia tahu bahwa tidur dengan istri Potifar akan memberinya banyak fasilitas lain jika ia ingin mengandalkan favoritisme. Ia dapat saja kepahitan terhadap Tuhan dan saudara-saudaranya yang telah mengkhianatinya. Ia dapat saja memilih untuk mengambil keuntungan penuh dari situasi yang sedang menyodorkan diri kepadanya, karena tampaknya seolah-olah ia telah ditinggalkan oleh satu-satunya orang yang dikasihi. Ralat, tidak ada orang di sekitarnya, dan tidak ada yang akan tahu. Namun, coba tebak, Yusuf memiliki hubungan dengan Tuhan. Ia memiliki hubungan dengan Raja segala raja. Ia tahu bahwa Tuhan ada bersamanya setiap langkah dan bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Mengetahui bahwa Yesus adalah keberhasilan Anda membuat Anda aman untuk berhasil. Saya ulang sekali lagi, mengetahui bahwa Yesus adalah keberhasilan Anda membuat Anda aman untuk berhasil. Anda lihat, kita tidak dapat memiliki hubungan dengan hukum Taurat, dengan 2 loh batu yang dingin, tetapi kita dapat memiliki hubungan yang hidup dengan Yesus, dan Ia akan menaruh hukumnya dalam akal budi kita dan menuliskannya di dalam hati kita, yang menyebabkan kita berjalan di dalam jalan-jalannya yang menuju pada kehidupan. Yusuf tidak mempunyai 10 perintah Tuhan yang mengatur dirinya. Yang ia miliki hanyalah hubungan yang hidup dengan Tuhan. Ia tahu bahwa Yesus adalah keberhasilannya, dan itu membuatnya aman untuk berhasil. Amin. Demikian pembacaan tentang unmerited favor bab 3, yaitu untuk menjadi aman untuk berhasil. Selanjutnya untuk bab 4 adalah tentang keberhasilan yang melampaui keadaan Anda. Di waktu yang selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.